Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam acara pembahasan firman Tuhan pada sore hari ini yang berjudul Kewajiban Perjanjian. Terima kasih sudah boleh melihat tayangan ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon Roh Suci Tuhan untuk menolong hati pikiran kita mengerti pekabaran ini. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala penyertaan dan pimpinan bahkan berkat Tuhan sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan kami bersyukur sore hari ini kami boleh mengikuti tayangan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong hati pikiran kami boleh mengerti, dan itu menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Memberkati kami semuanya, dan kami mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita belajar tentang seorang yang bernama Nuh. Minggu ini kita beralih kepada seseorang yang bernama Abraham. Kita tahu semua kisahnya Abraham, dan pelajaran kita hari ini adalah kewajiban perjanjian. Karena Allah berjanji kepada Abraham. Mari kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Allah memilih Abram untuk keluar daripada lingkungan kampung halamannya. Karena Allah ingin menjadikan Abram sebagai alat untuk pekabaran keselamatan kepada dunia. Waktu Nuh semuanya habis, tinggal Nuh sendiri, kemudian berkembang penduduk dunia ini. Namun setelah berabad-abad, moral kejahatan kembali melanda dunia. Namun Allah tidak membinasakan kembali dunia ini, tetapi memilih Abraham menjadi alatnya untuk memberitakan tentang karakter Allah dan rencana Allah. Abram disuruh meninggalkan kampung halamannya. Nah, tetapi Abram menurut. Tidak mudah Abram meninggalkan kampung halamannya yang sudah mapan. Dan tempat yang akan ditunjukkan Abram belum tahu, tapi dia menurut. Nah, kemudian Allah berjanji, Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Allah mempunyai inisiatif untuk mengadakan perjanjian dengan Abraham, supaya Allah menjadi Allah Abraham dan keturunannya. Abraham hanya menerima saja perjanjian itu, dan supaya perjanjian ini terlaksana dengan baik, maka ada hal yang harus dilakukan oleh Abraham.
Contohnya, kalau kita menjanjikan kepada anak kita akan diberikan sepeda asal bisa naik kelas atau hasil raport pelajarannya bagus. Dengan demikian, anak itu akan berusaha dengan belajar sungguh-sungguh. Maka pada akhirnya dia berhasil mendapat nilai yang bagus dan lulus. Jadi kita berjanji kepada anak kita hanya melakukan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian dengan Abraham. Ya. Kita baca Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan sudah berjanji untuk menjadikan Abraham, keturunannya menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur dan menjadi berkat. Asal Abraham dan keturunannya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, maka Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Abraham. Kewajiban ini disebut dengan penurutan yang dilandasi dengan percaya. Apakah Abraham menurut? Ya, waktu dia disuruh meninggalkan kampung halamannya, dia tidak memikirkan tempat yang akan ditunjukkan lebih bagus, lebih enak atau tidak, tapi dia percaya kepada Allah dan dia nurut tinggalkan kampung halamannya. Pada waktu Tuhan berjanji, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar setelah berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya untuk keturunanmu. Tuhan berkata keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit yang tidak bisa dihitung. Padahal Abraham mandul, tidak punya anak. Tetapi Tuhan katakan akan mempunyai keturunan yang banyak. Abraham percaya dan menurut. Lalu ujian yang terberat. Waktu Abraham diuji tentang kesetiaannya. Mari kita buka Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau Tuhan berkata demikian kepada saudara atau saya, bagaimana reaksi kita? Sebagai manusia, Abraham juga bergumul dalam hatinya. Anak yang sudah dijanjikan, yang dia terima pada waktu umur 100 tahun, Ishak, satu-satunya di mana melalui Ishak nanti keturunannya akan banyak. Sekarang Ishak disuruh untuk dipersembahkan sebagai korban. Tetapi Abraham percaya apa yang dikatakan Tuhan. Di dalam perjalanannya ke Gunung Moria, berjalan bersama anaknya Ishak, sangat berat dalam hatinya. Namun Abraham percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan korban, bahwa Tuhan dapat membangkitkan kembali Ishak
yang sudah dijadikan korban. Maka dia jalani. Dan luar biasa, kita tahu ceritanya, pada waktu pisau itu diangkat, malaikat Tuhan mengatakan, cukup Abraham. Tuhan sudah melihat, dan Tuhan menyediakan domba di dekatnya. Saudaraku, percaya dan menurut membuat janji Tuhan terwujud. Apakah Tuhan pernah berjanji kepada saudara? Alkitab ini berisi banyak sekali janji-janji kepada kita. Tergantung apakah kita percaya dan menurut. Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Janganlah takut akan kesusahan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, maka dia akan bertindak. Dan masih banyak janji-janji lain kepada kita. Apakah kita percaya? Asal kita percaya dan menurut nasihat Tuhan, janji ini dapat terwujud dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi umat yang setia seperti Abraham, mempunyai iman yang luar biasa. Tuhan memberkati.